Shalom, shalom, saudaraku sebangsa dan setanah air. Betapa bangganya kita mempunyai negeri yang indah dengan alam nan subur. Negeri kepulauan dengan begitu banyak suku, ras, dan bahasa, menunjukkan kekayaan budaya yang mengagumkan. Namun, ini dapat menjadi tantangan. Perbedaan-perbedaan yang kita miliki dapat menjadi alasan masing-masing bisa mengurus hidupnya sendiri. Bukankah pulau yang terpisah-pisah membuat kita tidak selalu berjumpa? Apakah kita mampu mengingat dan peduli satu terhadap yang lain? Apakah dalam kesulitan akibat pandemi sekarang, kita sebagai anak bangsa mau bahu-membahu mengatasi berbagai kesulitan? Saudaraku, Kristus sendiri telah memberi hidup sebagai bukti kepeduliannya kepada manusia. Kesetaraannya dengan Allah tidak membuatnya mengabaikan kita yang lemah dan berdosa. Iman kepadanya menuntun kita untuk saling peduli satu dengan yang lain. Marilah dalam keadaan berdiri, kita menyatakan penyembahan kepadanya dan memulai kebaktian saat ini dengan bernyanyi bersama dari PKJ 148, baiknya yang pertama. Nama Yesus termulia. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai Bapak Ibu saudaraku sekalian. Dan menyertaimu juga. Surat Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-24 menjadi nats pembimbing bagi kita dalam kebaktian Minggu 15 Agustus saat ini. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Bersama-sama
Saudara, dengan merendahkan diri, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengakui dosa yang melekat di dalam diri kami, sehingga kami mengabaikan kehendak-Mu. Di saat hidup kami berlimpah dengan kebaikan-Mu, kami cenderung untuk tidak peduli kepada sesama kami. Rasa simpati dan empati menjadi luntur. Di tengah pandemi sekarang ini seringkali kami berpikir tentang diri kami sendiri. Kami lalai mempedulikan orang lain. Karena itu kami mohon ampunilah kami ya Allah. Biarlah semangat bersama sebagai anak bangsa menolong kami untuk menjaga persatuan Indonesia. Ingatkan dan tumbuhkanlah kepedulian dalam diri kami ya Tuhan, supaya kami saling memperhatikan dan menolong sesama sebagaimana kehendak-Mu. Amin. Injil Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 28 mencatat bahwa Yesus menyatakan, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Demikianlah berita anugerah dari Allah untuk kita. Kita akan bermazmur bagi Allah. Mazmur 112 ayat 1 sampai ayat 10. Saya akan membaca setiap ayat yang ganjil. Bapak Mama Saudara membaca setiap ayat yang genap. Karena itu mari kita berdiri. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati.
Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus, sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus, sungguh bahagia. Kekasih Tuhan, saya silahkan duduk kembali. Kita siapkan pembacaan Alkitab, surat Filipi pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Doa dan pembacaan dilayani majelis bertugas. Kita akan membaca firman Tuhan dan Mama Pendeta akan membagikan renungan bagi kita semua. Sebelum itu, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih dan Maha Baik, kami sungguh merenungkan firman-Mu dalam kehidupan kami, karena firman-Mu itulah suluh dan pedoman dalam langkah hidup kami. Karena itu ya Bapa, siapkan hati dan pikiran kami, sehingga firman yang akan kami baca dan Mama Pendeta renungkan bagi kami dapat menjadi bagian dalam kehidupan kami, dan biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat melakukan firman itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati Mama Pendeta yang akan membagikan firman ini dalam kehidupan kami semua, baik kami semua yang ada di tempat ini maupun jemaat yang ada beribadah di rumah. Berfirman ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengar. Amin. Filipi 2 ayat 1 sampai 11 di bawah perikop nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama
daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak saja mendengar, tetapi juga terpanggil untuk merenung dan melakukan di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Mama, jemaat Tuhan yang selalu dijaga dan dikasihi. Shalom. Skopein adalah sebuah kata dalam bahasa Yunani, dan kata ini dia menjadi kata dasar dari benda seperti mikroskop dan teleskop. Skopein. Skopein artinya melihat, mengamati, bahkan memeriksa hingga sampai pada hal yang terkecil. Kekasih Tuhan, menarik ketika kata ini, kata skopein ini dipakai atau digunakan oleh Rasul Paulus ketika ia menuliskan suratnya bagi jemaat Tuhan yang ada di kota Filipi. Di pasal atau di ayat 4, Paulus meminta agar jemaat, sekalipun ada dalam situasi yang sulit pada masa itu, tetap mampu menunjukkan apa arti menjalani hidup sebagai umat yang telah ditebus dan dikasihi Allah. Paulus katakan agar mereka saling memperhatikan, ya, di tengah situasi sulit yang mereka hadapi. Paulus mau bilang jangan sampai semua situasi dan kondisi itu membuat mereka masing-masing hidup hanya untuk diri sendiri, memperhatikan kepentingan diri sendiri, lalu melupakan apa artinya hidup sebagai persekutuan umat Allah. Hidup sebagai orang-orang yang telah menerima kebaikan Allah di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Karena itu di pasal 2 ayat 4 tadi, Paulus tegaskan agar tiap-tiap orang jangan hanya memperhatikan atau lebih mempedulikan kepentingannya sendiri saja, lalu mengabaikan dan menutup mata terhadap kepentingan orang lain. Tapi sebaliknya, bagaimana dalam hidup bersama sebagai sebuah persekutuan yang juga mengalami dan menghadapi pergumulan tantangan yang sama, jemaat di Filipi dapat saling memperhatikan, mempedulikan, dan mengasihi satu dengan yang lain. Bapak Mama kekasih Tuhan,
Kehidupan Rasul Paulus sebenarnya adalah gambaran yang baik untuk jemaat lihat pada masa itu. Paulus yang dahulunya hidup dalam semua kenyamanan yang ada. Dia sebagai orang yang dipercayakan oleh Gamaliel, seorang guru besar dalam agama Yahudi. Tapi ia meninggalkan semuanya itu. Perjumpaan dan sentuhan Allah mengubahnya, sehingga ia rela menjalani hidup yang sederhana, apa adanya demi pekerjaan Allah. Paulus bahkan merelakan diri di penjara dan dianiaya demi Injil Kristus. Dalam tanggung jawab pelayanannya, Paulus tidak pernah menuntut kemewahan, tidak pernah meminta fasilitas yang berlebihan dari jemaat-jemaat yang ia layani. Tapi sebisa mungkin ia menjalani hidup apa adanya dengan tetap mengutamakan panggilan pelayanannya. Saudara, saya kira Paulus adalah orang yang memahami dengan betul makna pengosongan diri Allah itu. Dan karena itulah ia praktekkan dalam panggilan pelayanan sampai akhir hayat. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, ketika kasih, kerendahan hati, kepedulian, memperhatikan, berempati diwujudkan dalam tindakan, itu pasti punya gaung yang lebih kuat dibandingkan dengan hanya sekedar bicara. Saudara, ada sebuah kalimat yang saya baca dan bunyinya seperti ini. Kita punya satu kali hidup dengan ribuan kali kesempatan untuk menjadi hidup. Saya ulang sekali lagi. Kita punya satu kali hidup dengan ribuan kali kesempatan untuk menjadi hidup. Apa artinya ini? Artinya saudara, kalau menjalani hidup begitu saja dan tidak memberi makna bagi hidup ini, apa gunanya? Sama halnya dengan menjadi dan mengaku sebagai pengikut Tuhan Yesus, mendengar dan menerima Injil, tapi tidak pernah menghayati panggilan dan tanggung jawab iman dengan sungguh-sungguh, apa gunanya? Mengaku sebagai bagian dari bangsa yang akan merayakan kemerdekaan 76 tahun, tapi cara hidup, pola pikir tidak pernah menunjukkan arti dari kebanggaan itu sendiri. Apa gunanya? Jika setiap hari kita punya kerja hanya bisa protes, tapi tidak melakukan apapun, maka itu juga sia-sia. Ya saudara, di masa-masa pandemi saat ini, maka kepedulian, saling memperhatikan, hidup dalam kewaspadaan, itu menjadi hal-hal utama dan penting untuk kita lihat bersama. Sayangnya adalah banyak orang mengabaikan hal itu. Banyak orang lebih suka mencari kambing hitam atau saling menyalahkan satu dengan yang lain. Pertanyaannya adalah, apakah dengan melemparkan kesalahan maka pandemi ini akan usai? Apakah dengan kita saling menyalahkan maka keadaan akan menjadi lebih baik atau malah sebaliknya? Saya mengutip pernyataan seorang teolog bernama Leslie Newbegin. Dia bilang seperti ini. Tidak ada satupun
yang benar-benar aman dan selamat sebelum kita semua aman dan selamat bersama-sama. Tidak ada satupun yang benar-benar aman dan selamat sebelum kita semua aman dan selamat bersama-sama. Saya kira ini harus jadi perhatian kita semua ketika kita sementara ada di bulan kebangsaan saat ini, dan ketika kita merenungkan kembali seruan serta nasihat dari Rasul Paulus ini. Karena itu saudara, sudah saatnya kita mengubah perilaku, kita mengubah pola pikir kita. Ingat bahwa kita semua ada dalam perahu yang sama. Sebuah perahu yang bernama Republik Indonesia. Yang saat ini bersama-sama dengan warga dunia ini berjuang untuk keluar dari krisis akibat pandemi yang tak kunjung usai. Karena itu bertolak dari kebenaran firman Tuhan hari ini, saudara dan saya, tua dan muda, besar dan kecil, kita diminta, kita didorong untuk saling memperhatikan, saling mempedulikan, berempati atas setiap situasi yang tengah kita hadapi bersama saat ini. Berhenti saling menyalahkan, tapi lakukanlah sesuatu untuk kebaikan dalam hidup bersama sebagai anak bangsa, sebagai warga dunia, sebagai persekutuan umat Tuhan. Supaya dengan demikian, hidup yang hanya sekali ini dapat menjadi kesempatan untuk menjadi hidup, menjadi berkat, menjadi buah bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama-sama dengan semua umat percaya di segala waktu dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang telah dikasihi dan dilimpahi dengan berkat dari Allah, marilah kita menyatakan syukur yang benar seturut firman-Nya. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepadanya. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas setiap berkat yang masih
Bapa percayakan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan, karena itu kami mohon Bapa memberkatinya sehingga berguna dalam setiap pelayanan yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberikan persembahan dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Untuk mengiringi persembahan, mari kita menyanyikan lagu dari KJ 337 ayat 1 dan 2. Kekasih Tuhan, mari kita membawakan setiap pergumulan dan pengharapan kita di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, karena sampai hari ini kami terus menikmati semua hal yang baik, kekuatan, kesehatan, sukacita dan teristimewa nafas kehidupan. Dan itu semua adalah pemberian tangan-Mu. Kami bersyukur bahwa kami terus dipelihara oleh-Mu. Kami bersyukur karena tiap-tiap hari, sekalipun kami berjumpa dengan setiap tantangan, persoalan dan pergumulan, tapi kasih karunia-Mu terus mengalir dan melimpah ruah di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih untuk persekutuan di minggu pagi ini. Di dalamnya kami telah disapa dan dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu. Selalu Engkau mengingatkan kami, supaya dalam situasi dan kondisi hidup seperti apapun juga, kami tidak melupakan apa yang menjadi tanggung jawab iman kami kepadamu, yaitu kami hadir untuk menjadi berkat, memberi buah bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami dilibatkan dalam misi Allah untuk menyatakan shalom-Mu di tengah-tengah dunia yang terus bergumul dengan tantangan, persoalan, dan teristimewa di tengah-tengah pandemi COVID-19 hari-hari ini. Karena itu ajar kami untuk semakin setia, ajar kami juga untuk memiliki kepekaan nurani yang bersih, untuk mampu melihat, mendengarkan, dan memperhatikan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di sorga. Pagi hari ini hamba juga mau berdoa bagi kehidupan jemaat Tuhan dengan setiap harapan dan kerinduan mereka. Di rumah mereka masing-masing, hari ini mereka menaikkan itu semua kehadirat kekudusan-Mu dan meyakini Engkau Allah yang mendengar, Engkau Allah yang peduli. Biarlah dalam pergumulan hidup mereka, kekuatan, sukacita, damai sejahtera terus menjadi bagian yang akan meneguhkan perjalanan hidup ini. Kami berdoa bagi setiap mereka yang menjumpai hari ulang tahun
pertambahan usia atau dalam hidup pernikahan. Tuhan yang mengenal pribadi dan rumah tangga, biarlah sukacita dan kebahagiaan mereka menjadi sebuah syukur yang berkenan di hadirat kekudusan-Mu. Terkhususnya kami bersyukur untuk hari ulang tahun ke-76 dari Mama Oma Ocikila dan juga ulang tahun pernikahan yang ke-24 dari Bapak Joni Lada dan Mama Feni. Kiranya sukacita mereka menjadi sesuatu yang akan terus memberkati perjalanan kehidupan ke depannya. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi setiap janda, duda, anak yatim piatu, orang-orang berkekurangan dalam jemaat-Mu, para lansia dan orang-orang yang sakit, baik di rumah-rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa bagi Bapak Julius Koro, Ibu Astin Selan Mau, Oma Naomi Dun, Mama Nona Kila, bahkan setiap jemaat Tuhan yang saat ini melakukan isolasi mandiri di rumah-rumah atau sementara dirawat di rumah sakit. Kasih-Mu, sukacita-Mu, pengawalan dan penjagaan-Mu, biarlah berlaku di dalam perjalanan dan pergumulan hidup mereka semua. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa bagi perjalanan kehidupan pelayanan dalam gereja milik-Mu di Silo ini. Terima kasih Tuhan, 59 tahun sudah gereja-Mu hadir dalam kembara pelayanan ini. Tuhan tolong kami semua, para pelayan dan juga jemaat, supaya kami memberi diri terlibat aktif dan terus melayani dalam kesetiaan dan ketaatan sesuai dengan setiap talenta yang Tuhan beri bagi kami. Bapa yang baik, kami juga mau bersyukur sebagai bagian dari sebuah bangsa yang besar. Pada tanggal 17 Agustus nanti, kami akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Sungguh karya-Mu, sungguh berkat-Mu yang memampukan bangsa ini untuk terus berjalan. Di tengah-tengah pandemi yang juga dirasakan oleh seluruh anak bangsa, kami hanya bisa berdoa. Kiranya anugerah-Mu tetap mengalir atas keberadaan hidup bangsa ini. Engkau bekerja melalui tangan setiap pemimpin bangsa, tetapi juga kami sebagai rakyat, supaya bersama-sama, bersatu padu, kami bekerja untuk bisa keluar dari pandemi ini. Tentu kami percaya segala sesuatu hanya akan terjadi seturut dengan rencana-Mu. Dan karena itu, kami menyerahkan semuanya untuk dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, memasuki minggu yang baru, kami terbatas untuk melihat apa yang menanti kami di depan. Tapi kami punya Allah yang tidak saja memegang masa lampau, tapi juga menjamin masa depan. Karena itu, berjalanlah dan sertai kami. Ini doa dan harapan kami Bapa, ampuni akan setiap salah dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan mendengarkan penegasan warta pelayanan. Warta pelayanan Minggu 15 Agustus 2021. Yang pertama, kebaktian dalam gedung gereja akan kembali dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 dengan jadwal sebagai berikut. Kebaktian pertama pukul 6 WITA, majelis bertugas dari Rayon 8 akan melayani jemaat Rayon 8 dan Rayon 6.
Kebaktian kedua pukul 8 WITA, majelis bertugas dari Rayon 1 akan melayani jemaat Rayon 1, 3, dan 7. Kebaktian ketiga pukul 17 WITA, majelis bertugas dari Rayon 2 akan melayani jemaat Rayon 2 dan 4. Pos pelayanan Hubibi pukul 7 WITA, majelis bertugas dari Rayon 5 dan Rayon 3. Seragam majelis batik hitam. Untuk itu kami meminta kepada jemaat agar disiplin dalam mengikuti jadwal yang telah dibuat demi kebaikan kita bersama. Yang kedua, pelayanan sakramen baptisan akan dimuat dalam warta pelayanan minggu depan. Demikian warta pelayanan. Kekasih Tuhan, Yesus telah dimuliakan bukan saja sebagai anak Allah, melainkan juga karena ketaatannya demi menyatakan kepedulian terhadap dunia ini. Karena itu kita dipanggil untuk menyaksikan perbuatannya yang mulia lewat kesediaan kita untuk hidup bagi kebaikan orang lain. Tunjukkan kepedulian kita bukan hanya kepada orang-orang sesuku atau sedaerah, tetapi sebagai anak bangsa yang sadar akan Bhinneka Tunggal Ika. Kepedulian akan menghidupkan rasa persaudaraan dan persaudaraan akan menegakkan persatuan. Terutama dalam masa sulit akibat pandemi sekarang ini, mari jadi berkat bagi sesama. Mari berdiri saudaraku, kita memuji Tuhan dari PKJ 185. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita duduk dan bersaat teduh. Indonesia sejak dulu.
Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.